Oke pemirsa, kali ini saya akan review bagaimana cara mengetahui kompresor ini masih bagus atau sudah rusak ya. Di sini yang pertama kita pastikan semuanya belum ada yang dioprek di sini, belum ada yang dipotong dan belum masih ori ya, masih original, masih belum pernah diservis. Dan sekarang langkah pertama yang kita lakukan, saya akan cek ampere dan saya coba nyalakan kompresornya. Apakah kompresornya bisa berputar atau tidak? Misalnya di sini nanti kita cek kompresornya berputar, berarti kerusakannya ada kebocorannya. Kata pemiliknya misalnya kompresornya tidak bisa hidup, katanya pemiliknya. Dan di sini mau kita pastikan apakah kompresornya bisa hidup atau tidak. Kita akan hubungkan dulu ke listrik ya. Kita nyalakan, kita tunggu sebentar. Kita tunggu sampai rollnya bunyi tek 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 tek. Yang terakhir tak gitu, keras ya suaranya. Setelah berbunyi tak, kita tekan di sini ada tombol. Kita tekan satu kali saja. Dan di sini akan menunjukkan indikator berkedip, artinya menghidupkan kompresor ya. Jadi kompresor akan hidup sebentar, tapi di sini tidak ada tanda-tanda kehidupan di kompresor, tapi tidak hidup ya. Ada bunyi, tapi tidak. Di sini juga tidak menunjukkan ampere, seharusnya menunjukkan 0,5 ampere atau 0,8 ya untuk inverter ya, 0,5, 0,7 untuk kulkas inverter. Di sini menunjukkan 0,2. Kompresornya ngangkat guys, tapi nggak mutar. Ada suara bengir bagian kompresornya, tapi tidak getar, hanya bunyi saja. Dan apabila di sini nanti indikator menunjukkan indikator merah, artinya kompresornya tidak bisa on ya guys ya. Jadi langkah selanjutnya kita harus bongkar lilitan, kita ganti lilitan, atau kita cek siapa tahu ada yang macet. Atau kita ukur ya, kita ukur bagian pinnya nanti kita ukur. Apabila pinnya masih sama, kalau ini tetap tidak bunyi, nanti kita bongkar guys. Jadi kita akan belah kompresornya ya. Apabila kita ukur masih nilai pinnya masih sama, nah di sini menunjukkan error ya. Jadi indikator merah menyala, artinya kompresor tidak menyala, tidak hidup. Ini dua indikator berkedip, artinya kompresornya macet guys, atau kompresornya itu mati ya, mati tidak bisa on. Langkah selanjutnya, karena di sini kita curigai ada kebocoran pada kondensor juga ya, mungkin lagi bocor halus, belum bocor serius bocornya, mungkin ini masih ada friend ya guys ya. Jadi kita coba saja ya, siapa tahu dia karena buntu, macetnya karena buntu, atau memang macet rusak kompresornya. Langsung kita potong saja. Di sini masih ada tiupan angin ya, masih ada tiupan freon sedikit, tapi freonnya berarti di sini
saya mencurigai ada kebuntuan ya, atau ada kebuntuan atau memang kompresornya yang rusak. Kalau kita perhatikan di sini ada bocor ya, ini ada oli di tangan saya. Biasanya kalau di kondensor di sini ada tanda oli di sini, biasanya ada kebocoran. Saya akan potong saja jalur kondensornya di sini untuk memastikan bahwa kompresor ini tidak buntu. Mungkin rusak pada kompresornya, mungkin saya nggak tahu juga. Coba saya akan potong dulu, atau kita nyalakan aja dulu setelah kita buka. Dan sekarang kita pastikan ampere meter untuk alat pendeteksi putaran kompresornya. Kita nyalakan sambil kita perhatikan ampere meter dan kita perhatikan indikatornya, guys. Indikatornya, apabila di sini indikator itu padam, itu menunjukkan semuanya normal ya, semuanya normal. Nanti kalau saat kompresornya on menyala merah, itu artinya kompresornya tidak on, gitu ya. Nah, di sini tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, ini kompresornya hanya mengiris sedikit ya, hanya mengiris sedikit, masih tetap, jadi masih sama. Sebelum kita potong pipanya, tadi nggak bisa menyala, nggak bisa mutar. Ini juga tidak bisa mutar setelah kita potong pipanya. Dan untuk selanjutnya kita potong pipa kondensor, lalu kita cek pin ya guys. Pin ini wajib ya kita cek ya untuk perbaikan ini. Apabila kompresor tetap tidak bisa hidup, maka kita akan cek bagian pinnya. Masih kita tunggu ya, apakah masih mau berputar kompresornya. Apakah awal berat nanti bisa berputar, mungkin berat di awalnya saja, mungkin saya nggak tahu juga. Di sini juga tangan saya itu harusnya kesedot ya, apabila kita tutup di sini kesedot, tapi ini tidak ada nyedot sama sekali, artinya memang benar-benar pistonnya tidak bergerak. Nah, langsung menunjukkan indikator merah, artinya kompresor tetap tidak bisa menyala, tidak bisa berputar. Oke, langkah selanjutnya saya akan potong ya. Potong di mana ya? Di sini mungkin, atau kita potong di mana ya? Apa di sini saja ya enaknya ya? Kayaknya kalau di sini nanti saya akan membuang ya, akan membuang isinya kerendam air ini, nanti mau kita buang kondensornya. Masalahnya di sini saya curigai bocor, jadi saya nggak mau nanti datang kedua kalinya. Jadi kita buang saja yang sekiranya ada yang kita curigai. Oke, kita potong di sini saja ya, di kondensor akhirnya saja kita akan potong di sini. Nanti setelah kita potong, kita hidupkan lagi ya, kita nyalakan lagi, apakah kompresor bisa berputar. Apabila nanti kompresor bisa berputar ya, berarti kasusnya ada kebuntuan pada kapiler. Kita potong di sini.
Apabila tetap tidak menyala, berarti kapilernya yang buntu. Kita akan lakukan tindakan lagi. Oke, sudah terputus. Langkah selanjutnya kita akan hubungkan ke listrik lagi. Apakah bisa berputar? Kita tunggu tek 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 tek. Setelah tek 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 tek, lalu kita tekan tombol ya. Jadi tombol di sini adalah untuk menyalakan darurat ya, untuk menyalakan sementara. Biasanya hidupnya kompresor untuk kulkas LG inverter itu kita tunggu 3 menit ya, 3 menit kompresor baru menyala. Kita tunggu apakah start kompresornya. Kita tunggu sebentar apakah start kompresornya. Tidak bisa start guys, di sini tetap hanya bunyi bengir ya. Aja bunyi bengir kayak gini, perkiraan itu ada putus salah satu lilitan ya, ada putus atau lilitannya kebakar mungkin, saya nggak tahu juga. Oke, memang ini sudah kita pastikan yaitu kompresornya tidak hidup. Nah, ini yang terakhir ya. Jurus yang terakhir di sini, bukan jurus untuk menyalakannya, jurus pengetesan. Kita akan tes yang terakhir di sini. Kita congkal dulu cover pin ya. Kita congkel pelan-pelan. Takutnya patah ya, pelan-pelan saja. Kita cari dulu selahnya. Di sini ada baut, kita buka dulu, ada bautnya. Kita tarik tangan susah, kita congkel saja. Setelah terbuka covernya, kita buka soketnya, lalu kita lakukan pengukuran. Jadi di sini ada 3 pin ini untuk kulkas inverter itu harus terukur sama semua. Apabila terukur tidak seimbang, berarti ada kerusakan pada kompresornya. Selektor kita pindah ke buzzer supaya bisa bunyi pip. Lalu kita ukur pin. Pin pertama terukur 5 ohm. Pin kedua terukur 13 ohm. Nggak imbang ya, memang ini sudah ketahuan 5 sama 13 berarti nggak imbang. Harusnya terukur semua sama 13 semuanya harusnya. Di sini terukur 0. Bentar. Terukur pin ketiga ya, kita kasih nama pin 1, pin 2, pin 3. Seperti ini cara pengukurannya ya, nggak begitu kelihatan karena di dalam. Nah,
Di sini terukur 18. Jadi sudah kita ketahui bahwa pinnya di sini tidak